Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi majnun di bulan Ramadan. Ini yang ingin saya bahas, dikaji di kesempatan kali ini. Kita ingin melihat sejauh mana hubungan antara bulan Ramadan yang merupakan satu momen, satu kesempatan yang maha berharga, yang mustahil kesempatan seperti ini Anda bisa dapatkan di luar dari bulan Ramadan. Mustahil itu. Makanya tidak berlebihan kalau kemudian baginda Rasulullah mengatakan kalau seseorang itu tidak mampu mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan Ramadan ini, tidak mampu menyempurna, tidak mampu meraih ampunan Allah di bulan Ramadan ini, tidak mampu naik Mi'raj, berjumpa bertatap muka menjadi tamu Allah di bulan Ramadan ini, maka mustahil dia bisa menemukan kesempatan kedua di bulan lainnya. Itu nggak mungkin. Coba bayangkan, Anda bisa merenungnya. Cukup Anda baca saja khutbah Sya'baniyah dari baginda Rasulullah yang menggambarkan, yang menceritakan bagaimana dan seperti apa hakikat dari bulan Ramadan ini. Coba bayangkan, setan dibelenggu. Anda bisa dapat di mana tuh setan dibelenggu oleh Allah? Kesempatan Anda untuk beramal, tidur Anda, ibadah Anda, tidur saja. Coba bayangkan tuh, Anda tidur saja, mohon maaf, ngorok aja, itu ibadah. Kemudian nafas Anda tuh, naik turunnya nafas kita udah dihitung tasbih oleh Allah. Bertasbih sebagai jalan untuk mempermudah Anda, mendorong Anda. Tasbih Anda, mohon maaf, diri Anda, nafas Anda itu sudah mensucikan Allah. Dan itu tidak lain adalah satu media untuk bisa dekat dengan Allah. Sebab hanya dengan menjadi suci, menjadi bersih, seseorang itu bisa naik berjumpa dengan Allah. Selama masih ada kotoran, masih ada virus di dalam hati seseorang, mustahil. Anda nggak usah bayangkan, Anda dengan sendirinya akan tertolak. Bukan Allah nggak mau menerima Anda, tapi Anda sendiri nggak bisa masuk ke sana. Semuanya kan tergantung Anda. Ketika diri Anda tidak memiliki chemistry gitu, tidak sekufu, tidak sesuai dengan apa yang ada di sana, kita kan harus menjadi sinkron dengan alam langit. Kita kan mau ke alam langit. Anda ketika mau ke rumah seseorang, Anda udah tahu keadaan di rumah itu seperti ini, ada aturannya, sudah ditetapkan aturannya, harus pakai gas misalnya, tapi Anda datang pakai apa? Pakai kaos oblong, pakai sandal jepit, ya udah pasti Anda akan tertolak. Malaikat zabbaniyah, ada penjaga, ada bodyguardnya di luar yang menolak Anda untuk masuk. Gak bisa, Anda gak pantas. Begitu juga dengan Allah. Alam langit yang akan apa? Yang akan memfilter kita. Seperti amalan dalam hadis misalnya ada
diceritakan dalam hadis bahwa amalan-amalan manusia itu ketika dia mau naik ke atas sampai keharibaan Allah, sampai di sisi Allah, indah Allah, tercatat itu melewati tahapan-tahapan tersebut. Dari langit 1, 2, 3 itu difilter dulu, dilihat amalan ini seperti apa, pantas enggak bersama-sama dengan Allah, pantas enggak berada di alam sana. Kan gitu. Amalan ini yang kita amalkan sekarang, yang kita lihat kecil, enggak seberapa, tapi ketika itu dilakukan karena Allah ikhlas, tidak bercampur dengan apa, bercampur dengan yang lainnya, itu akan bersanding di sana dan Anda akan melihat bentuknya akan berwujud. Tapi ketika itu dalam kondisi yang kotor, yang nggak mungkin kan seperti itu, tidak memiliki wujud, di sana tertolak, dia jatuh ke alam apa, ke alam tanah, karena memang tempat kotoran itu di sini asfala safilin itu kan di sini kan ampas alam wujud ini ya udah alam dunia. Makanya kan nggak salah tuh kalau para wali-wali Allah seperti Sayyidina Ali misalnya mengatakan bahwa seandainya kalian itu mampu menatap hakikat alam dunia ini, Anda pasti akan apa? Anda pasti akan lari menghindar. Anda udah dilihat tuh apa yang digenggam, apa yang diperebutkan oleh orang-orang, Anda akan lari. Dan inilah yang kemudian tergambarkan kepada baginda Rasulullah ketika beliau Isra Mi'raj. Jadi alam langit itu menampilkan apa yang sebenarnya yang ada di alam apa yang ada di alam zahir ini. Itu nampak tuh seperti ini. Kan enak itu, Masya Allah, kalau seseorang itu udah mampu melihat, memahami hakikat yang sebenarnya, dia tenang banget, itu tenang banget. Kenapa para wali-wali Allah itu bisa tenang? Karena mereka tahu hakikatnya itu seperti apa. Orang dapat sesuatu, dia nggak gelisah, dia nggak kasak-kusuk, nggak ada itu. Memfitnah orang, mengatakan ini dan itu kepada orang, enggak. Dia tahu bahwa itu milik orang, itu rezekinya dia, bukan rezekinya saya. Ngapain saya sibuk? Artinya setiap kita itu punya bagiannya masing-masing dan Anda tidak bisa melebihi itu, nggak mungkin, nggak bakalan bisa. Anda kalau misalnya udah diukur, ditakar tuh, bisanya seperti ini, ya Anda nggak bisa melebihi dari takaran itu, nggak bisa. Jadi setiap orang yang dikatakan bahwa mereka itu menampilkan, kita ini kan hamba Allah, alam dunia ini kan menampilkan tampilan-tampilannya Allah, dan itu nggak pernah sama. Setiap orang, saya begini, Anda begini, setiap kita kan punya apa? Punya takaran wujudnya masing-masing. Allah bedakan itu, nggak mungkin Anda bisa menyamakan. Jadi adil itu bukan berarti Anda menyamaratakan semuanya, enggak, bukan itu adil. Kalau yang satu 10, yang lainnya juga 10, enggak, bukan itu. Yang harus dilihat kapasitasnya orang itu seperti apa dia. Mampu nggak dia menerima 10 atau tidak? Mampu nggak dia menerima 100 atau tidak? Kalau kapasitas orang ini mampu menerima, menanggung 100, kemudian Anda kasihkan 10, Anda yang nggak adil. Kalau seseorang itu dari awal memang wujudnya, keberadaan dirinya hanya mampu menerima 10, kemudian Anda kasihkan 100, Anda yang gak adil. Bahkan Anda itu bukan orang hakim. Hakim bijaksana itu di situ melihat hamba-hambanya ini seperti apa. Makanya kan terkadang doa-doanya kita itu sebenarnya dikabulkan oleh Allah semuanya, tapi kemudian dengan sifat hakimnya Allah, sifat bijaksananya Allah, Allah lihat ini bisa merusak orang itu, enggak, ini kapan mau diberikan, disesuaikan semuanya. Sifat jawatnya Allah, kan ada asma tuh, asma jawat, nama Allah yang disebut dengan Al-Jawad, Maha Pemurah. Maha Pemurah itu sifat pemurah, itu memberi, tutup mata itu dia memberi, semua diberi, diserahin saja, begitu saja. Tetapi Al-Hakim membatasi itu, nggak bisa. Masa anak kecil yang umur 5 tahun udah mau dikasih miliaran, apa jadinya? Kan bisa merusak.
dilihat qabiliyat, kapasitas, kemampuan orang itu seperti apa. Di situ Allah melihat. Ada qada kemudian qadar, kan gitu. Qadar itu membatasi kapan itu zamannya harus kapan, tepatnya itu harus kapan. Makanya jangan mengatur Tuhan. Jangan mengatur Tuhan. Kita ini, kewajiban kita itu hanya berdoa. Buka lisanmu, ucapkan sesuatu, ketuk pintunya Allah, panggil dia, ucapkan apa yang memang engkau ingin ucapkan. Karena doa itu ibadah, itu doa ibadah. Doa ingin dekat, memperlihatkan kebutuhan Anda. Soal kapan mau dikabulkan, seperti apa dikabulkan, itu urusan dia. Kenapa dia maha baik, dia maha tahu, dia maha segala-galanya, dia al-hakim, dia bijaksana. Kan begitu, Anda harus percaya sama Allah. Taruh kepercayaan Anda kepada Allah. Harus itu yang Anda perlihatkan. Perlihatkan kepercayaan. Yakin, ya Allah, saya yakin kepadamu, saya yakin pengaturanmu. Kau tahu di mana saya harus mendapatkan ini, kapan itu, seperti apa itu. Itu saja. Kan sederhana. Anda tenang, semuanya pun akan berjalan dengan apa? Dengan mulus. Yang kita inginkan ini kan semuanya itu berjalan teratur. Jangan sampai Anda minta sesuatu tapi mencelakakan Anda, kan gak enak gitu. Allah beri tapi ternyata apa? Ternyata membuat Anda jatuh, membuat Anda jadi hina. Siapa yang mau disalahkan? Kan gak mungkin Anda menyalahkan Tuhan. Kan Anda sendiri yang minta. Lihat seperti Nabi Yusuf. Anda coba, Nabi Yusuf itu dari awal memang udah disampaikan bahwa ditentukan bahwa kapasitasnya dia itu yang menjadi apa? Menjadi perdana menteri. Itu kapasitasnya dia, kemampuannya dia di situ. Allah udah lihat dari awal kok. Tapi kemudian apa? Kemudian Allah mengatur kapan itu diberikan. Udah siap atau tidak, dipersiapkan sama Allah. Nanti ketika dia sendiri yang melihat, oh ya kapasitasnya saya ini begini, kemudian dia minta. Dia tahu inilah diri saya. Dia minta sama Allah. Dia sampaikan itu kepada raja. Di situ saja, makam saya di situ, dan saya tahu sendiri. Dia lihat kok. Kita kalau sudah tahu kapasitasnya kita sendiri, silahkan Anda kejar itu karena memang itu milik Anda. Dan kalau Anda kejar itu, Anda akan dapatkan dengan cara yang benar. Kenapa? Karena Anda sendiri tahu. Terkadang, mohon maaf, kita ini gak pernah paham diri kita sendiri. Hanya karena diiming-imingin sama orang, dipuji-puji sama orang. Terus kata orang itu kayak ditusuk-tusuk gitu, dipanas-panasin. Kamu harus jadi gubernur tuh. Kamu pantas untuk jadi gubernur. Oh, kau harus jadi bupati. Tapi sebenarnya dia sendiri tahu kapasitas saya itu nggak di situ. Bukan itu. Saya itu hanya pantas menjadi dosen. Saya itu hanya pantas menjadi pengajar. Hanya itu saja. Tapi karena ditusuk-tusuk, dipanas-panasin, oke, saya mau. Jadinya apa? Semuanya kan jadi rusak. Harus paham. Kita pun harus seperti itu, paham. Nanti kalau orang ini ya, kita kalau benar-benar kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semua itu akan terlihat kepada kita, akan diperlihatkan. Kita tahu sendiri kapasitasnya kita di mana, dan kita tidak mau meminta lebih dari itu. Dan kita sudah merasa puas. Di mana Anda berada, di situ Anda bisa temukan Tuhan. Ada Allah di situ, ada Allah. Anda jangan berpikir bahwa Allah itu Anda bisa temukan di luar dari di mana Anda berada. Enggak. Di mana Anda berada, di tempat Anda berpijak, disitulah sebenarnya Allah itu ada. Tinggal bagaimana kemudian Anda bisa menemukan itu. Anda harus menggali itu, gali di situ. Bukan kemudian Anda melihat di tempat-tempat yang lain. Oh ya, mungkin di sana ada. Oh mungkin di sini ada. Enggak, di tempat Anda berpijak, disitulah ada Allah. Raih kesempurnaannya Anda dengan 10% yang Anda miliki. Jadilah 10% dan Anda sempurna. Anda akan melihat Tuhan yang 10% dengan pandangan 100%.
10% dengan pandangan, dengan rasa 100%. Kenapa? Karena qanaah tadi. Karena seperti itu. Kan yang mengatur itu sebenarnya kan bukan apa yang Anda miliki yang memuaskan, itu bukan apa yang Anda miliki, tapi sebatas mana Anda melihat sesuatu, memanfaatkan itu. Di situ rasa puas itu, kesempurnaan itu di situ. Anda mungkin hanya makan nasi sama apa? Sama garam. Tapi ketika Anda merasa puas dengan ini, merasa gembira dengan itu, merasa bersyukur dengan itu, itulah kesempurnaannya Anda, dan Anda akan merasakan kebahagiaan luar biasa. Daripada ada orang yang punya segala-galanya, tetapi apa? Tapi menderita dengan apa yang dia miliki. Kenapa? Karena nggak ada qanaah tadi. Dia nggak merasa bahagia. Kalau mau dipikir dia punya apa saja, semuanya dia miliki. Semua ada dalam genggamannya, tapi nggak pernah dia merasa puas. Seperti Qarun punya semuanya, tapi kan nggak pernah merasa puas. Apa yang ada di tangan sama orang semua mau diambil sama dia, kan susah hidup. Kan yang penting di situ, ingat, yang penting di situ kapasitas fahami. Dan bulan Ramadan ini momen kita, kesempatan itu bagi kita. Oke, saya batasi aja dulu. Insyaallah ini seri pertama dari Menjadi Majnun di bulan Ramadan, mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan. Bagaimana kita menjadi diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi manusia hamba yang sempurna di bulan Ramadan, supaya kita benar-benar menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.